Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Sri Wahyuningsih dengan nomor induk mahasiswa 2020 1221 110. Di sini saya akan membahas UAS materi teori pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, yaitu akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Akurasi sendiri merujuk pada tingkat kebenaran dan keandalan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan kecepatan merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Akurasi dan kecepatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan karena mereka berhubungan satu sama lain dalam pengambilan keputusan. Contoh dari kegiatan bisnis sendiri yaitu pada saat akan lebaran biasanya orang-orang akan berbondong-bondong untuk membeli baju baru. Nah, tugas produsen di sini yaitu menganalisis tren apa yang digunakan oleh konsumen saat lebaran nanti. Analisis tren ini dilakukan agar produk yang dibuat oleh produsen dapat diterima dengan baik oleh konsumen. Nah, hal ini harus dilakukan dengan cepat dan tepat karena jika kita satu langkah di belakang pesaing, maka kita akan terkalahkan oleh pesaing, seperti itu. Pertanyaan yang kedua yaitu ada beri contoh di bidang pemasaran dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan. Nah, bias sendiri merupakan kecenderungan salah prediksi. Ini menurut Shevrin pada tahun 2007. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Pengambil keputusan memiliki kemungkinan untuk mengambil keputusan yang salah. Contoh bias yang terjadi pada bidang pemasaran yaitu adanya kepercayaan diri yang terlalu tinggi oleh pengambil keputusan dengan keputusan yang diambil tanpa melakukan riset tentang sebenarnya apa yang disukai dan diinginkan konsumen, sehingga asumsinya produk yang dikeluarkan akan laris terjual, malah sebaliknya karena konsumen menganggap produk tersebut sudah ketinggalan zaman dan lain sebagainya. Nah, contohnya yaitu sekarang ini aplikasi TikTok sangat populer di masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sudah menggunakan aplikasi ini baik untuk hiburan maupun belanja secara online. Produsen yang sebelumnya membuat promosi dengan cara membuat banner, menyebar brosur dan lain sebagainya, hal ini memerlukan biaya yang cukup besar. Maka dengan adanya TikTok ini, produsen hanya perlu membuat konten untuk mempromosikan produk yang mereka buat. Di aplikasi ini pun konsumen bisa berkomentar dan bisa digunakan oleh produsen untuk memperbaiki produk apa yang sekiranya diinginkan oleh konsumen. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan sesuai teori proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci terkait keputusan untuk mengembangkan suatu produk atau diversifikasi produk. Sebutkan produk yang akan dikembangkan, lalu buat simulasi dan analisis decision matrix-nya dengan menggunakan yang pertama yaitu 5 alternatif produk pengembangan, yang kedua yaitu 5 kriteria, dan yang ketiga yaitu pembobotan kriteria. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Di sini ada pertanyaan buat kita sendiri, yaitu apa masalah yang sebenarnya perlu dipecahkan dan apa goal yang ingin dicapai dengan menerapkan keputusan ini. Yang kedua yaitu kumpulkan informasi yang relevan. Mengumpulkan informasi terkait keputusan yang sedang diambil adalah langkah yang penting untuk mengambil keputusan secara matang. Pengambilan keputusan efektif memerlukan informasi dari banyak sumber yang berbeda. Yang ketiga yaitu cari solusi alternatif. Langkah ini mewajibkan kita untuk mencari banyak solusi berbeda untuk masalah yang dihadapi. Jika solusi A tidak berjalan dengan baik, maka bisa langsung diganti dengan solusi B. Yang keempat yaitu pertimbangan bukti. Di sini kita mulai mengidentifikasi pro dan kontra setiap opsi dan mengeliminasi alternatif dari pilihan-pilihan yang tidak sesuai. Yang kelima yaitu pilih dari sejumlah alternatif. Nah, terkadang keputusan yang tepat bukan salah satu dari alternatif, tapi dari gabungan beberapa alternatif.
Pengambilan keputusan efektif melibatkan pemecahan masalah dan berpikir kreatif. Jadi jangan membatasi diri sendiri hanya dengan satu alternatif saja. Yang keenam yaitu ambil tindakan. Gunakan waktu untuk membuat rencana implementasi, setelahnya saatnya menerapkan rencana dan memantau progres untuk menentukan apakah ini keputusan yang baik ataupun tidak. Dan yang terakhir yaitu tinjau keputusan dan pengaruhnya. Nah, ini adalah cara menentukan apakah solusi ini memenuhi kriteria kesuksesan tim ataupun tidak. Di sini saya mengambil contoh yaitu tentang pembelian HP, flashback dari beberapa tahun yang lalu. Untuk membeli HP, apa yang saya pertimbangkan untuk membeli HP ini? Yang saya pertimbangkan untuk membeli HP yaitu yang pertama pastinya harga, yang kedua ada spek internal, yang ketiga ada kamera, yang keempat ada desain, dan yang terakhir yaitu daya tahan baterai. Kenapa di sini harga merupakan kriteria yang paling tinggi? Karena di sini dengan harga kita bisa mengetahui budget berapa yang kita sediakan untuk membeli produk ini, seperti itu. Alternatifnya di sini ada beberapa merek HP, yaitu yang pertama ada Samsung, ada Oppo, ada Vivo, ada Redmi, dan yang terakhir ada Realme. Untuk bobotnya sendiri di sini ada harga yaitu 30, ada spek internal yaitu 25, kamera 20, desain 15, dan daya tahan baterai yaitu 10. Langsung saja kita lihat nilai dari alternatif yang sudah saya buat. Samsung di sini saya kasih angka 3 untuk harga, spek internal 3, kamera 4, desain 3, dan daya tahan baterai yaitu 4. Di sini selanjutnya ada Oppo, harga ada nilai 3, spek internal 4, kamera 3, desain 4, dan daya tahan baterai 3. Vivo dengan harga dengan nilai 4, spek internal 3, kamera 3, desain 4, dan daya tahan baterai 3. Redmi dengan nilai 5, spek internal 4, kamera 2, desain 2, dan daya tahan baterai 3. Dan yang terakhir yaitu ada Realme dengan harga dengan nilai 5, spek internal 5, kamera 2, desain 3, dan daya tahan baterai 4. Nilai akhirnya yaitu Samsung ada 330, Oppo yaitu 340, Vivo yaitu 345, Redmi yaitu 350, dan Realme yaitu dengan nilai 400. Dan di sini saya membeli HP Realme dengan budget 2.500.000. Oke, cukup sekian pembahasan UAS teori pengambilan keputusan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.